Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, kita jumpa lagi di Kobarkan, Kongko Bareng Perpustakaan, podcast UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purworejo yang membahas berbagai isu menarik dengan narasumber yang inspiratif. Kali ini kita akan ngobrol tentang suatu tema yang sering dibicarakan oleh banyak orang sekarang ini, yaitu tentang self-healing. Apakah itu suatu tren agar bisa disebut culture, atau memang kebutuhan nyata kita sebagai manusia untuk menjaga kesehatan mental? Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber hebat kita. Beliau seorang psikolog sekaligus dosen program studi psikologi, Fakultas Psikologi, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ibu Wanodia Kusumastuti, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Halo Ibu Dia, apa kabar? Halo Mbak Wanti, sehat? Alhamdulillah, saya juga ya Bu. Alhamdulillah. Saat ini Bu Dia lagi sibuk-sibuknya nih. Sibuknya itu tentang studi lanjut S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul ya Bu? Betul. Sebelum kita lanjut membahas lebih jauh lagi tentang self healing, sebenarnya apa sih itu self healing Bu? Bisa dijelaskan dulu? Oke, terima kasih Mbak Wanti. Jadi teman-teman Sobat Pustaka, self healing yang mungkin sering kali kita dengar saat ini ya, yang mungkin buat teman-teman generasi Gen Z sekarang itu disebut sebagai culture, itu merupakan salah satu proses atau metode penyembuhan diri ya. Penyembuhan diri di sini berarti ketika proses self healing itu kita harus mampu memahami kondisi kita, memahami luka emosional kita, memahami kondisi-kondisi psikologis atau permasalahan-permasalahan yang itu ternyata mengganggu kesejahteraan psikologis kita. Itu Mbak Wanti. Waduh, Berat ya? berat banget itu Bu. Terus kalau menurut Ibu Diah nih, kenapa sih self healing itu bisa jadi tren semasif ini? Ya, karena mungkin selama ini kita mendengar istilah self healing itu banyak digembor-gemborkan di media sosial, gitu ya. Kita mengenal istilah itu menjadi tren untuk anak-anak sekarang, apalagi Gen Z gitu. Jadi mereka punya pandangan, punya keyakinan bahwa kalau lagi banyak masalah, aku lagi butuh self healing gitu. Self healingnya kemana? Nongkrong lah ke kafe, mungkin summit ke puncak dan yang lain. Dan mereka menganggap self healing seperti itu merupakan tren untuk penyembuhan luka batin mereka. Padahal proses self healing tidak selalu seperti itu. Oh, berarti kalau self healing itu sebenarnya memang tren zaman sekarang atau kebutuhan kita, Bu? Nah, kita perlu identifikasi. Self healing itu bisa menjadi kebutuhan nyata ketika seseorang itu memahami self healing secara sadar dan ada proses refleksi diri. Kalau self healing hanya dilakukan untuk mencari kesenangan gitu ya, untuk pelarian dari masalah gitu ya, berarti dia belum bisa mencapai fase fase refleksi diri. Nah, sehingga ketika dilakukan dengan benar, berarti dia tahu. Ketika seseorang melakukan refleksi diri, berarti dia tahu sumber masalahnya apa, sesuatu apa yang mengganggu, kemudian bagaimana dia harus menolong dirinya dengan baik. Nah, itu proses self healing yang benar. Tapi kalau hanya, misalnya tadi hanya shopping gitu ya, kemudian dia mencari kesenangan yang berlebihan dengan hiburan-hiburan yang tidak bermakna, nah belum tentu kegiatan atau aktivitas itu bisa membantu atau menolong penyembuhan luka batin atau luka emosional pada orang tersebut. Oh gitu, berarti kita cari dulu nih sebenarnya akar masalahnya itu apa. Baru setelah ditelusuri kita bisa membuat langkah demi langkah untuk mengobati itu ya Bu. Ya betul, jadi poinnya adalah seseorang yang melakukan self healing dengan sadar, dia memahami proses refleksi diri itu dilakukan dengan benar, ya, maka dia akan mengetahui permasalahannya di mana, luka batinnya sedalam apa, lalu hal apa saja yang bisa dilakukan gitu ya untuk menolong dirinya, seperti itu. Oh oke. Berarti kalau self healing dengan jalan-jalan atau liburan atau summit itu tadi maksudnya sudah selesaikah self healingnya itu? Ya, jadi kembali ke pemaknaan tadi Mbak. Kalau misalnya dia summit, dia jalan-jalan, dalam proses dia muncak gitu ya, apa jalan-jalan dia sudah bisa menemukan makna dalam proses itu. Kemudian dia bisa menenangkan dirinya, ya, dia bisa tahu akar masalahnya. Ya berarti itu adalah self healing. Tapi kalau hanya sekedar menghibur diri atau tadi yang saya sampaikan lari dari masalah, nah berarti itu bukan proses self healing yang betul. Gitu. Berarti apakah kuncinya itu menenangkan diri sendiri dulu? Ya, prosesnya itu bermacam-macam, beragam. Ya. Yang ada beragam. Ada orang yang dengan menarik nafas dalam-dalam lalu menyampaikan saya sedang belajar untuk baik-baik saja, itu self healing. Ada yang harus dengan membaca buku, itu self healing juga. Gitu. Ada yang journaling, menulis jurnal tentang perasaan dia, itu juga self healing. Jadi prosesnya akan beragam, tergantung bagaimana seseorang itu memaknai proses self healing itu sendiri. Gitu. Terus dengan generasi muda yang sekarang ini, sepertinya mereka lebih
sering kena mental. Oh ya, kena mental ya Iya, bahasanya. kena mental atau lelah mental gitu ya Bu. Nah, terus gimana cara mereka agar mereka bisa self healing? Caranya supaya apa namanya, berproses self healing dengan benar gitu Iya, ya, betul dengan betul. prosesnya yang benar ya. Betul. Kita harus pahami dulu nih, kelelahan mental itu banyak faktor ya. Bisa karena faktor-faktor tekanan dalam bidang akademik kalau mereka mahasiswa. Bisa juga karena tekanan atau tuntutan media sosial. Karena selama ini Gen Z kalau kita tahu standar perfectnya itu melihat dari media sosial. Wah, Standar cantiknya dari media sosial, kerennya gitu dan lain sebagainya itu standarnya TikTok, IG dan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus identifikasi case itu gitu ya. Mereka mengalami kelelahan mental itu banyak faktor sehingga kita harus telusuri kenapa kok mereka mudah lelah dengan kondisi itu. Gitu. Apakah cara mereka merespon kondisi psikologis itu yang mungkin kurang tepat. Dalam psikologi ada istilah coping ya. Coping itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola atau memanajemen kondisi psikologis khususnya stres, rasa kecewa atau masalah-masalah psikologis yang mengarah pada emosi negatif. Nah, bagi mahasiswa atau individu yang mengalami lelah secara psikologis berarti kita harus lihat dulu bagaimana pola copingnya gitu. Bagaimana cara dia melihat suatu permasalahan itu. Jadi berbagai tuntutan kalau direspon secara positif ya dia pasti akan positif juga gitu. Tapi kalau tekanan sosial, beban tuntutan tugas yang banyak direspon secara negatif atau mungkin jadi bikin mahasiswa sepaneng gitu ya dengan berbagai tugasnya, ya itu nanti responnya juga akan sama. Gitu. Kalau begitu menurut Bu Diah nih, self healing yang ideal dan realistis itu yang seperti apa sih? Kalau kita mau melihat seperti apa proses self healing gitu ya, yang baik atau sesuai gitu ya, itu kembali ke kebutuhan masing-masing individu. Ya, jadi semua yang dilakukan selama itu berproses atau beraktivitas secara positif, ya, di mana dia melakukan aktivitas itu secara sadar, kemudian setiap aktivitas yang dia lakukan itu bisa apa namanya merefleksi gitu ya, merefleksi keadaan dia jadi memahami kondisi psikologis dia, berarti itu ideal gitu. Jadi tidak hanya berlari dari masalah, tidak hanya kemudian dia akhirnya menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri dia atas semua masalah yang terjadi. Nah, ideal selama itu positif. Ideal selama itu bisa diterima oleh diri dia yang sedang mengalami luka emosional tadi. Berarti self healing itu bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari ya Bu? Bisa sekali Mbak, bisa sekali. Tadi contohnya misalnya dengan kita beraktivitas, kita ikut olahraga, gitu ya. Kita menulis jurnal perasaan kita, kita membaca buku seperti ini atau aktivitas positif yang lain. Bahkan kalau saya membiasakan untuk merefleksi diri setiap mau istirahat malam. Jadi bersyukur itu salah satu proses self healing. Apa yang saya dapatkan hari ini? Apa yang membuat saya bahagia hari ini? Apa yang membuat saya bersyukur hari ini? Itu proses self healing kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam proses self healing itu berarti ada proses kita mengapresiasi. Mengapresiasi diri kita. Kalau istilah psikologinya ada mengafirmasi. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita tuh harus kita afirmasi. Afirmasi harus positif gitu supaya sepanjang kehidupan kita juga berjalan dengan proses yang baik juga gitu. Oh gitu. Kalau saya pernah dengar itu seperti validasi perasaan emosi kita ya Bu? Ya, kita butuh untuk validasi perasaan kita. Apakah saat ini kondisi emosi kita seperti apa sih? Kalau misalnya kita lagi bahagia, kita harus bagaimana mengekspresikan rasa bahagia itu. Kalau kita lagi sedih, lagi marah, kecewa mungkin, nah bagaimana kita mengekspresikan juga rasa itu. Kan tidak mungkin tuh Mbak ketika kita sedang menunjukkan emosi negatif lagi marah terus kita merusak barang-barang di sekitar kita atau melukai teman-teman kita. Kan tidak seperti itu cara validasinya. Betul. Mungkin bisa dicontohkan Bu, contoh refleksi Bu Diah kalau setiap malam sebelum tidur itu seperti apa? Biar mungkin bisa ditiru ya, inspirasi untuk sobat pustaka di sini yang sedang mendengarkan podcast. Jadi sobat pustaka, sebenarnya proses kita untuk merefleksi diri itu nggak sulit kok. Jadi kita itu bisa melakukan hal-hal sederhana. Kita bisa melakukan hal-hal yang kita rasakan setiap hari, kita pikirkan setiap hari. Jadi sepanjang hari itu apa yang sudah kita lakukan, itu kita ingat. Ya, kita ingat ketika mau tidur itu, saya biasanya ngobrol sama anak saya. Terus sepanjang hari apa yang sudah dilakukan, bagaimana perasaannya, kemudian hal-hal apa saja sih yang sekiranya mau saya kerjakan untuk besok, atau hal-hal apa saja yang saya evaluasi hari ini untuk perbaikan di hari esok. Nah, itu proses kita refleksi. Sehingga
ketika seseorang sudah mampu merefleksi dirinya, dia sudah mampu Mbak menemukan emosi positif. Dia sudah mampu memahami dirinya secara positif. Nah, itu yang menjadi kunci dalam proses penyembuhan. Gitu. Oh gitu. Oke. Berarti dari yang saya tangkap dari obrolan kita ini, sebenarnya self healing itu dengan melakukan apapun itu yang positif ya Bu. Betul. Apa ya? Dengan hal-hal kecil kita ngobrol dengan keluarga, terus dengan menulis itu ternyata bisa apa ya? Merefleksikan perasaan itu ya Bu. Betul sekali. Termasuk ketika teman-teman butuh cerita gitu ya, Sobat Pustaka butuh cerita sama teman, sama keluarga, karena bagaimanapun juga dengan bercerita kita mendapatkan dukungan sosial yang kuat. Nah, dukungan sosial ini menjadi faktor yang akan mempercepat proses pemulihan. Jadi self healing kan pemulihan ya, pemulihan diri. Nah, orang pulih itu ketika dia menyadari secara penuh masalahnya apa, lalu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbaiki, yang dia evaluasi, dan harapan dia ke depan seperti apa. Nah, itu proses penyembuhan sampai tahap itu. Lalu untuk proses self healing ini, apakah kita perlu bantuan dari profesional Bu? Oh ya, tentu Mbak, ini menjadi catatan Sobat Pustaka semua ya. Kalau Sobat Pustaka merasa stres, kecewa, cemas, atau mengalami gangguan psikologis berat yang itu ternyata cukup intensif selama 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir sampai 2 bulan terakhir. Ya, oke. Dan itu kondisi itu ternyata sangat mengganggu aktivitas teman-teman ya. Berarti segeralah mencari bantuan profesional. Gitu. Artinya ada sesuatu nih yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang perlu istilahnya terapi gitu ya dalam diri kita. Karena terkadang self healing yang kita lakukan itu mungkin belum sepenuhnya bisa membantu menyembuhkan luka emosional kita. Nah, sehingga ketika menunjukkan gejala mungkin sulit tidur, kehilangan nafsu makan, tidak adanya minat interaksi sosial, atau mungkin kondisi-kondisi lain yang banyak berubah secara psikologis, segeralah menghubungi profesional. Teman-teman bisa ke psikolog. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan yang berat dan membutuhkan pengobatan, teman-teman bisa ke psikiater. Tahu bedanya psikolog dengan psikiater gitu ya Bu? Ya. Sebenarnya apa sih bedanya, bisa tolong dijelaskan sedikit Bu? Boleh Sobat Pustaka. Jadi psikolog dan psikiater itu dua bidang keilmuan yang sama-sama membahas atau membantu penyembuhan kejiwaan. Nah, bedanya kalau psikiater itu berangkat dari pendidikan dokter umum, mengambil spesialis kejiwaan, begitu, menjadi psikiater. Artinya kalau psikiater berhak memberikan obat dalam terapinya, atau istilah lain adalah farmakoterapi, gitu. Nah, kalau psikolog itu pendidikan dasarnya ya S1 psikologi, sarjana psikologi, kemudian mengambil pendidikan profesi psikologi, seperti itu. Sehingga kalau batasan yang bisa kami lakukan adalah kami memberikan pendampingan atau penanganan psikologis ya, melalui terapi perilaku, melalui terapi bermain gitu ya, atau jenis-jenis model terapi lain yang itu akan mendukung perubahan perilaku pada diri klien, seperti itu. Tadi yang dalam waktu 2 minggu terakhir sampai 2 bulan terakhir itu seperti apa ya Bu, kegiatan yang bisa mengganggu kita, misalkan tanda-tanda kita butuh self healing nih, contoh konkretnya tuh seperti apa ya Bu? Nah, kalau selama 2 bulan terakhir ya, maksudnya kalau ada aktivitas yang dirasa itu ternyata cukup mengganggu kita gitu ya, atau mungkin aktivitas apa yang ternyata itu bisa membantu untuk kita lebih energik lagi gitu ya, memperbaiki itu gitu ya. Nah, tentunya teman-teman kalau selama proses mengidentifikasi masalah tadi, kok teman-teman merasa ada sesuatu yang membuat teman-teman kurang nyaman gitu ya, dan harus ada sesuatu yang diperbaiki, kita harus melihat dari sudut pandang kebutuhan kita masing-masing gitu. Jadi kalau belum datang ke psikolog, belum datang ke psikiater, ya teman-teman lakukan aktivitas yang bisa menolong. Misalnya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menolong diri saya sendiri, setidaknya minta tolonglah kepada orang-orang terdekat gitu, atau lakukan aktivitas, gerakan diri untuk melakukan aktivitas yang berarti, bermakna gitu. Tapi kok kayaknya nggak ada energi untuk melakukan aktivitas gitu ya, gimana ya, berarti nanti coba untuk yaitu tadi minta dukungan sosial. Aku harus bagaimana? Kalau belum berniat untuk ke psikolog, belum berniat ke psikiater atau profesional yang lain, konselor dan yang lain, setidaknya teman-teman tahu keadaan kita, lalu segeralah meminta bantuan. Kenapa itu perlu? Supaya itu bisa meminimalisir gangguan psikologis yang lebih berat. Gangguan psikologis yang lebih berat itu kan akan mungkin terjadi ya kalau banyak masalah numpuk nggak selesai-selesai gitu.
Lalu bagaimana dengan peran keluarga atau teman atau lingkungan kita, karena kan kadang kalau misalkan mau ngobrol sama teman kayak ada rasa nggak enak, itu gimana ya Bu caranya ya? Iya. Jadi kadang kita sungkan ya mau menyampaikan sesuatu gitu ya, kita merasa nggak nyaman gitu ya dengan dengan orang lain, atau mungkin sahabat kita nggak mau repotin dan yang Nah, iya lain betul. gitu ya. Nah, tentunya saya yakin teman-teman Sobat Pustaka pasti punya cara ya gitu. Ya. Mungkin ada yang suka menyampaikan sesuatu atau mengungkapkan perasaan dengan menulis, atau ada yang mengungkapkan perasaan dengan aktivitas yang lain gitu. Oke. Atau mungkin Sobat Pustaka punya sahabat yang tahu betul keadaan kita. Nah, sahabat itulah yang menjadi support system yang kuat gitu, sebenarnya bisa membantu memvalidasi keadaan kita. Jadi saya rasa kita perlu ya memanfaatkan sumber-sumber sumber-sumber yang nanti bisa menguatkan, yang berpotensi menguatkan kondisi kita. Gitu. Oke, berarti apakah benar ya Bu, misalkan punya satu teman yang berkualitas itu lebih baik daripada punya teman yang lebih banyak? Gitu. Ya, teman-teman Sobat Pustaka, yang jelas self healing itu berarti kita memberikan ruang untuk diri kita bertumbuh ya. Kalau teman-teman merasa diri sudah bertumbuh, berarti proses self healing sudah bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, kalau teman-teman merasa butuh adanya dukungan dari orang lain di sekitar kita, gunakan sumber daya itu untuk memenuhi tangki cinta kita, tangki kasih sayang kita, tangki dukungan sosial kita. Karena apa? Peran teman, peran keluarga gitu ya, yang benar-benar itu memahami kondisi kita, yang mereka benar-benar bisa memenuhi tangki cinta kita, tangki kasih sayang kita, itu berarti dia menjadi support system yang harus teman-teman jaga dengan baik gitu ya. Terkadang memang seperti itu Mbak Wanti. Kalau misalnya teman sedikit tapi ternyata dia support systemnya bagus banget gitu ya, daripada mungkin hanya berteman dengan banyak orang tapi hanya di permukaan saja. Nah, ternyata kita butuh dukungan untuk memberikan ruang penyembuhan luka kita. Seperti itu. Oke. Wah, ternyata luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya Bu. Ternyata kita jadi tahu apa itu self healing. Karena self healing itu berarti kita mengenali diri kita sendiri untuk menerima dan kita bertumbuh. Saya Wanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kobarkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.